Halo everyone. Seperti pada judul, kita akan bahas kupas tuntas tentang pembakuan larutan standar ya. Di mana pembakuan larutan standar ini itu adalah bagian dari proses alkalimetri. Kemudian saya juga akan bahas bagaimana cara mentitrasi, posisinya kita harus bagaimana. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian subscribe terlebih dahulu ya. Boleh subscribe, kemudian share, like, dan berikan komentar pada channel ini agar supaya channel ini lebih berkembang dan memberikan video-video untuk pembelajaran. Ya, terima kasih bagi yang setelah subscribe. Mari kita bahas ke video. Oke. Jadi untuk pembakuan larutan standar pada alkalimetri, kita harus tahu terlebih dahulu, kita ingat terlebih dahulu alkalimetri itu apa. Jadi definisi alkalimetri itu adalah penentuan kadar suatu senyawa yang sifatnya asam. Jadi kita mau mencari persen dari suatu zat, nah zatnya itu sifatnya asam, menggunakan larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya melalui metode titrasi. Di sini kita gunakan larutan basa ya. Jadi untuk prosesnya kita gunakan larutan basa. Di sini akan saya ambil contoh larutan basa tersebut NaOH. Nah, urutannya untuk proses titrasi ini itu yang pertama adalah pembuatan larutan standar. Ya, ini larutan standar tersebut tadi larutan yang sifatnya basa tadi. Nah, saya ambil contoh itu NaOH. Untuk pembuatan larutan standar ini sudah saya jelaskan di video saya yang judulnya pembuatan larutan. Silakan kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Kemudian pada video ini kita akan fokus pada pembakuan larutan standar. Jadi pembakuan larutan NaOH tersebut yang sudah dibuat tadi. Nah selanjutnya yang ketiga itu adalah penentuan kadar sampel. Jadi ini prosesnya itu berurutan, saling berkesinambungan. Nah, penentuan kadar sampel ini akan saya jelaskan di video saya selanjutnya ya. Oke. Nah, jadi tujuannya apa sih melakukan proses pembakuan ini? Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi larutan baku sekunder dalam hal ini NaOH secara tepat. Kenapa? Karena si larutan NaOH ini termasuk larutan baku sekunder. Di mana larutan baku sekunder itu adalah larutan baku yang konsentrasinya belum diketahui secara tepat. Nah, karena larutan NaOH ini konsentrasinya belum diketahui secara tepat, maka kita harus menempatkan kan. Nah, untuk bisa tahu konsentrasinya yang tepat itu berapa, maka kita lakukan proses pembakuan. Jadi di sini pembakuan NaOH gitu. Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, pembakuan NaOH 0,1 N. 0,1 N ini adalah perkiraan ya. Jadi pembuatannya itu misalnya kemarin kita sudah membuat NaOH di video saya sebelumnya ya. Misalnya kita mau membuat 0,1 N. Nah, sudah dibuat tuh. Nah, ini itu bisa aja kan terkena apa? Terkena matahari, teroksidasi atau terkontaminasi dengan zat-zat lain, maka ini itu bisa aja konsentrasinya itu belum tepat kan. Nah, untuk tepat kita lakukan pembakuan dengan cara dititrasi dengan kalium biftalat ya. Karena kalium biftalat ini konsentrasinya sudah tepat. Maka dari itu kalium biftalat ini disebut sebagai larutan baku primer ya. Nah, jadi larutan baku primer itu adalah larutan baku yang konsentrasinya sudah diketahui secara tepat. Nah, ini larutan baku primer ini digunakan untuk melakukan pembakuan pada larutan baku sekunder yaitu NaOH. Nah, untuk memperoleh kalium biftalat ini kita tidak serta-merta tuh tinggal ambil, kita harus buat dulu. Gimana caranya? Next ya. Nah, caranya adalah dengan menimbang 120 mg serbuk kalium biftalat ya. Kalian timbang, kemudian setelah ditimbang itu ditambahkan 75 mili air atau aquades yang bebas CO2. Setelah ditambahkan, lalu kalian pindahkan larutan tersebut pada Erlenmeyer
pindahkan ke sini. Nah, setelah dipindahkan ke sini, kalian teteskan dengan indikator. Indikator ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui kapan kita harus menghentikan proses titrasi. Nah, indikatornya apa sih yang kita gunakan? Dalam hal ini kita gunakan phenolphthalein indikator ya. Jadi penambahan indikator di sini ditambahkan pada larutan baku primer atau kalium biftalat. Indikator yang digunakan adalah phenolphthalein, ini dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa Inggris. Nah, para ilmuwan kimia itu biasanya untuk lebih singkat kita sebut dengan PP ya, PP ini. PP. Nah, oke. Nah, tadi kalium biftalat tadi yang sudah dipindahkan dalam Erlenmeyer ini kita tambahkan 2 sampai 3 tetes indikator PP ditambahkan di sini. Setelah itu kita letakkan si kalium biftalat tadi, larutan kalium biftalat tadi dalam seperangkat alat titrasi ya. Kayak kita taruh di sini, tinggal ditaruh di ini ya. Kemudian di sini buretnya ini kita isi dengan NaOH. NaOH yang akan kita cari konsentrasinya tadi, yang akan kita cari tepatnya berapa konsentrasinya. Oke, setelah itu ini diisi ya, setelah diisi ini posisi titrasinya, cara titrasinya itu adalah ini sebenarnya nggak ada ketentuan harus bagaimana, cuman biasanya enaknya itu adalah tangan yang sebelah kiri itu memegang si keran. Ya, tangan sebelah kiri itu megang si keran, kemudian tangan yang sebelah kanan itu megang si Erlenmeyernya, dipegang di bagian ini, di bagian leher. Nanti karena si Erlenmeyernya ini ketika diteteskan NaOH nanti akan digoyang-goyang. Jadi 2 tangan itu kalian harus kerja semua ketika proses titrasi. Baiklah. Nah, kita lihat di sini proses yang pertama ini adalah keadaan di mana belum dilakukan proses titrasi. Jadi di sini tadi kalium biftalat yang sudah ditambahkan indikator PP dan di sini adalah NaOH yang diisi sampai tanda 0. Misalnya di sini ya. Nah, lalu ketika proses titrasi, tangan kiri memegang si keran, kemudian tangan kanan megang si leher Erlenmeyer. Nah, kita lihat. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita putar ke bawah, lalu akan NaOH-nya itu akan netes ke bawah sini. Ketika NaOH ini netes, maka si tabungnya ini, si Erlenmeyer-nya ini kita goyang-goyang. Ya, jadi ini ya, Erlenmeyer-nya yang digoyang, bukan orangnya yang bergoyang, tapi Erlenmeyer-nya yang digoyang-goyang. Jadi ketika ini netes itu Erlenmeyer digoyang-goyang sampai si larutan yang bawah ini itu warnanya berubah menjadi merah muda atau pink seperti ini. Nah ini ya, jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan warnanya digoyang-goyang tadi sudah seperti itu, maka kerannya langsung kita tutup, langsung kita hentikan penetesannya. Nah, setelah itu kita lihat tuh, karena di sini tadi netes kan otomatis ini udah berkurang. Nah, misalnya di sini. Nah, ini kita lihat berapa sih volume NaOH yang sudah menetes tadi. Kita lihat, kemudian kita catat. Nah, misalnya volumenya NaOH itu yang didapatkan tadi 5 mili kita catat. Nah, untuk proses titrasi itu dilakukannya biasanya nggak hanya 1 kali ya, agar lebih valid gitu loh. Jadi agar lebih meyakinkan, maka kita lakukan proses titrasi sebanyak 3 kali. Ini misalnya yang pertama tadi. Lalu yang kedua kita ambil lagi tuh tadi 120 miligram kalium biftalat, kemudian kita tambahkan lagi 75 mili si air bebas CO2, kemudian kita tambahkan indikator PP lagi, terus kita lakukan proses titrasi lagi seperti tadi, sama persis. Ya, nah ini kita karena tadi udah berkurang, kalian boleh tambahkan lagi NaOH yang sama itu sampai tanda 0 lagi. Nah, kemudian lakukan proses titrasi lagi, ini dibuka kerannya, kemudian dikocok-kocok sampai warnanya pink, lalu dihentikan dan dicatat volumenya. Misalnya di sini 6 mili diperoleh ya. Lalu kita lakukan hal yang sama. Nah, kemudian ini misalnya kita peroleh itu yang ketiga itu 5,5 mili. Lalu kita hitung
konsentrasi NaOH-nya yang sudah dilakukan proses titrasi tadi. Ingat ya, tujuan pembakuan, tujuan titrasi yang ini itu digunakan untuk mengetahui konsentrasi larutan baku sekunder dalam hal ini NaOH secara tepat. Nah, tepatnya kita gunakan rumus ini, N sama dengan berat kalium biftalat dalam miligram dibagi dengan volume rata-rata NaOH dikali kesetaraan dalam Fi. Nah, kita hitung dulu di sini volume NaOH-nya rata-rata adalah berarti ini tinggal 5 mili ditambah dengan 6 mili ditambah dengan 5,5 mili dibagi dengan 3. Hasilnya itu 5,5 mili. Oke ya, jadi volume rata-ratanya itu 5,5 mili. Nah, ini saya berikan contoh agar lebih sangat-sangat paham ya. Misalnya tadi volume rata-rata NaOH-nya itu 5,5 mili. Dan kesetaraannya ini selalu diketahui di soal. Kalau misalkan tidak diketahui di soal, itu kalian tanyakan. Ya, pasti ini sudah diketahui. Nah, ini kesetaraannya 1 mili NaOH 0,1 N setara atau sebanding dengan 204,2 mg kalium biftalat. Oke, kita masukkan di sini sama dengan berat kalium biftalat tadi yang kita timbang itu berapa tadi? 120 mg ya. Kita lihat deh, kita lihat biar lebih meyakinkan ya. Nah, ini 120 mg. Maksudnya biar lebih paham, jelas. Oke. Di sini kita tuliskan 120 mg. Kemudian dibagi dengan volume rata-rata tadi 5,5. Di sini kita tuliskan 5,5. Kemudian dikali dengan kesetaraan dalam Fi ini berarti ya 204,2. Oke, tinggal kita kalikan dan dibagi hasilnya 0,106 N normal. Nah, inilah konsentrasi NaOH yang sesungguhnya, yang tepat. Jadi kita sudah sampai tujuannya 0,106 N. Nah, ini adalah konsentrasi dari NaOH yang tadi, yang ada di buret tadi. Nah, yang ada di sini itu konsentrasinya 0,106 N. Gitu ya. Paham ya? Sangat paham ya. Silakan jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Kemudian ini reaksi yang terjadi saya jelaskan pula. Tadi yang ada di Erlenmeyer itu adalah kalium biftalat ya. Ini kalium, ini biftalatnya, ini strukturnya seperti ini. Direaksikan dengan yang ada di buret itu NaOH. Jadilah ini dan juga ada H2O. H2O ini menyimbolkan bahwa reaksi yang terjadi ini adalah reaksi penetralan. Kok bisa? Silakan kalian bisa tonton video saya sebelum ini, yaitu tentang alkalimetri yang langsung paham itu. Oke, saya jelaskan kok bisa jadi ini gimana sih? Nah, caranya itu kita proses jalannya reaksi itu begini. Jadi ini saya pecah dulu. Di sini ada kalium ya. Nah, ini benzena ya ini ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, di sini ada O. Di sini ada O dan K. Nah, ini saya pecah tuh. Nah, ini hanya keluar. Kalau hanya keluar atau saya pecah, ini berarti kan jadi O- dan ada H+. Oke. Nah, di sini itu ada NaOH. NaOH itu ini kita pisahkan juga jadi Na+ dan juga OH-. Nah, kok bisa jadi ini? Nah, kita lihat tuh. Di sini kan dia kan plus ya, positif. Ini dia negatif. Maka yang positif itu akan bergabung dengan negatif. Jadilah ini. Ya kan? Lalu ini kan negatif tuh, OH- akan bergabung dengan H+. Hanya ini kalau dia bergabung kan hanya ada 2, O-nya ada 1, jadilah H2O. Gitu ya. Baiklah, sampai di sini dulu video saya. Silakan kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel saya
agar saya bisa memberikan video-video selanjutnya, dukung channel ini dan juga ini bisa belajar secara gratis. Kalian juga boleh simpan video ini agar nanti ketika ulangan atau ada UTS atau UAS atau apapun itu yang kalian butuhkan, kalian tinggal melihat lagi di bagian video yang sudah kalian simpan. Baiklah, terima kasih. Sampai bertemu di video saya selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.